Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kawan-kawan kita akan membuat konten baru adat Modang. Hari ini mudah-mudahan bisa menginspirasi. Yang tidak kalah adalah mengedukasi masyarakat khususnya generasi muda untuk mengenal tentang seni dan budaya yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan pada intinya adalah masalah kebudayaan di suku adat Modang. Nah, pada hari ini kita bersama Pak Jiu, kita panggil Pak Jiu, salah satu budayawan dari suku Modang yang memperkenalkan adalah mandau peninggalan dari nenek moyang beliau. Ya, ini adalah mandau warisan dari nenek moyang kami yang sudah kami terima, kami simpan dan kami rawat. Usia mandau ini lebih kurang 300 tahun lamanya. Mandau ini dulunya diproduksi di Sungai Nyewung yang anak cabang dari Sungai Boh. Sungai Boh adalah anak cabang dari Sungai Mahakam. Dalam proses pembuatan mandau ini tidaklah gampang dan tidaklah mudah. Oleh pembuat, oleh si pengrajinnya, ini harus memenuhi syarat untuk berpuasa, untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syarat pembuatan mandau ini, terutama yang berhubungan dengan puasa. Tidak boleh makan nasi dengan kenyang, tidak boleh makan garam, tidak boleh mandi, dan tidak boleh bersentuhan dengan wanita. Itulah syarat bagi orang yang membuat mandau ini. Mandau ini memiliki simbol yang berhubungan dengan kedudukan dan status pemiliknya. Simbol yang berhubungan dengan yang disebut dengan Sung Sepet. Sung Sepet ini terdiri dari dua yang meliputi tentang hal-hal yang berhubungan dengan status seseorang atau status pemiliknya, yaitu dengan status Hepoi So. Nah, kalau Sung Sepetnya ini terdiri dari tiga, maka itu menggambarkan bahwa pemiliknya berstatus sebagai Hepoi Pun. Nah, kemudian titik-titik yang ada ini disebut juga dengan Metian Luang, yang diterjemahkan bila mana diterjemahkan secara harafiah maka itu disebut dengan mata udang. Nah, mandau ini memiliki gagang yang di dalam ciri khas gagangnya yang disebut dengan Guong Laing Lek. Guong Laing Lek ini bila diterjemahkan secara harafiah maka dapat diartikan sebagai pusaran burit siput yang terdiri dari 4 pusarannya yang memang terpadu dengan apa yang ada di dalam simbol ini tadi. Guong Laing Lek ini sendiri ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Bahkan ini adalah Guong Laing Leknya memiliki 4 Guong Laing Lek dengan status pemiliknya yang memang statusnya adalah Hepoi. Status Hepoinya adalah Hepoi So. Nah, di dalam memiliki, menjaga, merawat mandau ini, tentu tanggung jawabnya sangat-sangatlah besar. Tidak boleh disembarangkan, tidak boleh ditempatkan pada tempat-tempat yang tidak wajar. Sarungnya ini disebut dengan tebuan yang menggunakan bahan baku tanduk rusa. Nah, kemudian ukiran yang ada ini adalah tekau nyang lejil, dan yang ini adalah tekau penang. Nah, tekau penang ini bila diterjemahkan sesuatu yang tidak berujung dan tidak berpangkal, maka yang kelihatan pada ukirannya hanya kepala, tidak ada tangan, tidak ada kaki, tidak ada badan. Sementara yang di sini karena ini sudah patah dan ukiran yang ada itu adalah ukiran lejil. Lejil artinya harimau, simbol kekuatan, simbol religi,
simbol kekuasaan. Nah, yang ada di sini adalah kulit macan ini adalah disebut dengan lak awake. Lak awake ini menggambarkan bahwa si pemilik atau mandau ini sudah digunakan untuk upacara adat nemlai, upacara adat pendewasaan, upacara adat yang berhubungan dengan pendewasaan seseorang yang pemiliknya. Nah, sementara ikatan-ikatan yang ada adalah ikatan yang disebut dengan bongjong. Bongjong terdiri dari 3 yang terpadu dan terkait dengan keberadaan status mandau ini tadi dengan pemiliknya. Ada yang 3, ada yang 2, dan ada yang 1. Nah, yang 3 ini terpadu dan mempunyai korelasi dengan mandau yang ada di dalam mandau pusaka ini tadi. Ini juga dilengkapi dengan pisau raut. Pisau raut ini yang menjadi kelengkapan. Nah, pisau raut ini ujungnya juga memiliki simbol lejil. Simbol lejil yang berhubungan dengan simbol kekuatan, simbol kekuasaan, dan simbol religi. Dari mandau yang ada inilah merupakan satu bentuk pewarisan, satu bentuk peninggalan, satu bentuk hasil karya cipta budaya nenek moyang pada zaman dulu yang sesungguhnya perlu sangat kita hargai, perlu sangat kita hormati, bahwa kemampuan baik yang berhubungan dengan kemampuan intelijensianya maupun kemampuan skillnya, kemampuan di dalam nilai religi, tidak hanya sekedar untuk dimiliki, tetapi mandau ini selalu punya hubungan dengan tata kehidupan, tata budaya yang ada dalam komunitas Modang, Ronglai. Mandau hubungannya dengan nilai religi, mandau hubungannya dengan nilai mas kawin, nilai hubungan mandau dengan hukum adat, dan mandau dengan nilai seni. Nah, mandau yang tadi saya sampaikan menjadi apa yang ada dalam tatanan budaya. Nah, di satu sisi mandau secara fungsi, mandau yang kita lihat sebagai senjata tradisional, alat untuk mempertahankan diri, alat untuk mencari nafkah, alat untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan mencari nafkah. Di dalam komunitas Modang, mandau dalam tatanan adat berbeda atau tidak disamakan dengan mandau untuk mencari nafkah. Karena itulah, maka keberadaan mandau dalam hal kehidupan menjadi peranan penting dalam tata kehidupan, dalam tata budaya, dan dalam tata tradisi kita sebagai orang yang menghargai, yang menghormati segala sesuatu yang berhubungan dengan karya cipta karsa budaya nenek moyang kita. Ya, baik, dan secara khusus saya ingin memberikan pesan kepada anak cucu yang ada dalam komunitas Modang khususnya, supaya punya rasa tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, dan meneruskan hasil karya budaya yang memang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita terdahulu. Dan tentu ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa mandau ini juga akan menjadi ciri khas yang tidak akan bisa terpisahkan dengan komunitas Modang. Jadi ciri khas inilah yang perlu kita pertahankan sebagai identitas daripada budaya kita, identitas daripada suku dan komunitas kita, yang tidak akan bisa kita lupakan, tidak akan bisa kita rubah, tidak akan bisa kita adopsi dari komunitas lain. Dan diharapkan pula kepada teman-teman lain yang juga ikut mengetahui, ikut membaca atau ikut juga mengetahui tentang keberadaan mandau. Moga-moga mandau yang ada ini akan memberikan dorongan kepada kita, memberikan semangat dan inspirasi kepada kita untuk tetap mempertahankan, tetap membuat inovasi-inovasi yang bisa memberikan gambaran tentang karya seni yang kita miliki,
sebagai warga negara kita Indonesia. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen. Jika bermanfaat, bagikan ya. Dan tunggu video tentang seni budaya komunitas suku Modang Longguai berikutnya. Terima kasih.